Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri Rahmadi dengan NPM 2313041 dari kelas 2A. Saya akan membawakan monolog berjudul Penata Rias Pengantin, karya saya sendiri. Terima kasih. Setiap hari selalu begini. Aku duduk di sini dari matahari muncul sampai matahari tenggelam. Aku selalu senyum ke orang-orang yang lewat. Tapi mereka nggak ada yang senyum balik ke aku. Apa mereka ini nganggep aku sampah? Meskipun dandananku menor gini, dulu aku adalah perias pengantin terkenal yang datang dari kampung tapi tidak kampungan. Aku dulu pernah punya suami, 2 bahkan. Yang satu udah mati, yang satu masuk penjara. Anak, aku punya 2. Tapi dulu hidupku enak di kampung. Aku anak kepala kampung, punya mobil, punya rumah besar, punya sawah lebar. Tapi aku bosen hidup di kampung. Aku bilang ke bapakku, "Pak, aku mau tinggal ke kota, nyoba kursus masak atau kursus merias." Bapakku bilang gini, "Tidak, daripada kamu ke kota, lebih baik kamu menikah." Aku jelas menolak. Tapi ternyata bapakku jodohin aku sama Mas Joko. Mas Joko itu ganteng, manis. Aku langsung mau toh. Setelah setuju, 3 bulan kemudian aku nikah sama Mas Joko. Pernikahan kami megah sekali, 2 hari bahkan. Kami jadi pasangan muda romantis di kampung. Mas Joko dikasih kepercayaan jagain sawah yang lebar itu sama bapak. 1 bulan kami menikah, aku mulai bosen cuma diem di rumah. Akhirnya aku bilang ke Mas Joko, "Mas, ayo kita pindah ke kota. Nanti aku bilang ke bapak buat modalin kita usaha di kota." Awalnya Mas Joko nolak, tapi karena aku ngerayu terus, jadi Mas Joko mau. Sesuai keahlian, di kota Mas Joko buka usaha servis. Kami pindah dari kampung ke kota itu ngontrak. Jadi belum banyak lah orang-orang yang kenal dan mau servis sama Mas Joko. 3 bulan berlalu, Mas Joko mulai punya banyak pelanggan. Bahkan udah nyewa toko buat dia kerja servis sama pegawai-pegawainya. Nah, aku bilang ke Mas Joko, "Mas, aku bosen di rumah terus. Aku mau kursus merias." Mas Joko ngizinin aku. Kata dia, "Ya udah, nggak apa-apa dek, biar kamu nggak bosen kalau Mas tinggal kerja di toko." 3 bulan kemudian aku hamil. Mas Joko bilang sama aku untuk istirahat dan makan yang banyak, tapi aku nolak. Aku tetap mau ngelanjutin kursus meriasku. Beberapa bulan kemudian kandungku udah 9 bulan. Udah gede. Aku di rumah sendirian, ngelus-ngelus perut sambil nyanyi.
Sungguh anakku. Sampai ada bunyi ketukan pintu. Tok 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 tok. Orang yang datang bilang toko Mas Joko kebakaran. Aku kaget, aku langsung lari keluar. Tapi pas lari, perutku kontraksi. Sampai akhirnya aku dibawa warga ke klinik. Anakku lahir, perempuan, manis, mirip Mas Joko. Tapi Mas Joko malah mati. Apa dia nggak mau lihat anaknya? Bapakku datang ke kota, jenguk cucunya. Dia minta aku buat balik ke kampung. Tapi aku nolak, aku bilang, aku mau ngelanjutin kursus meriasku dan jadi orang kota aja, Pak. Anakku, aku titipkan ke bapakku. Dibawalah anakku ke kampung. Sedangkan aku bertahan di kota dan terus kursus merias. Sampai akhirnya aku lulus dan dapat sertifikat. Aku buat salon dan sukses dalam waktu dekat. Memang aku ini berbakat. Jadi banyak orang yang datang buat ngerias waktu pernikahan mereka ke aku. Saat itu aku ketemu sama Bang Agung. Laki-laki bajingan itu setelah 1 bulan kenal denganku, dia langsung ngajak aku menikah. Tapi bodohnya aku mau. 2 bulan pernikahan, kita masih saling sayang. Tapi di bulan ketiga pernikahan, aku udah mulai jengkel sama Bang Agung nganggur itu. Aku bilang, Bang, aku hamil. Mau gak mau, kamu harus punya kerja juga. Kita nggak bisa bergantung sama salonku, karena sekarang udah banyak persaingan di sini. Dan kalian tahu dia bilang apa? Makannya kalau ngerias yang bagus, biar nggak kalah saing. Aku kaget, karena itu kali pertamanya dibentak sama laki-laki. Apalagi yang ngebentak itu suamiku sendiri. Aku pergi ke salon, diem di sana sampai beberapa hari. Tiga hari berlalu, Bang Agung gak nyariin aku sama sekali. Di hari keempat, dia datang ke salon. Aku seneng, aku pikir dia mau minta maaf. Tapi nyatanya dia malah marah-marah. Katanya, aku ini istri gak becus. Bukan yang ngasih makan suami, malah kabur gak jelas dan gak pulang-pulang. Terus dia minta uangku. Setelah itu dia pergi lagi. Begitu terus. Bang Agung selalu minta uang. Dan kalau gak dikasih, dia pasti maksa, bahkan sampai main tangan. Padahal posisinya aku lagi hamil. Waktu 7 bulan kandungan, ada tetangga yang datang ke salonku dan bilang, Bang Agung, suamimu ditangkap polisi gara-gara narkoba. Alhamdulillah, teriakku. Abis itu aku langsung bisa minta cerai. Setelah resmi bercerai, aku melahirkan. Karena udah terlanjur benci, anak Bang Agung aku taruh di depan pintu panti asuhan. Aku gak mau ada hubungan lagi sama Bang Agung. Aku mendem semuanya sendirian. Karena gak ada yang tahu tentang pernikahanku dengan Bang Agung. Bahkan bapakku di kampung gak tahu. Sejak menikah dengan Bang Agung,
Aku nggak pernah lagi ada hubungan sama bapak di kampung. Bahkan aku nggak pernah nanyain kabar anakku. Apa aku kangen? Oh ya jelas. Tapi aku tetap nggak pulang. Sampai akhirnya ada orang yang ngabarin kalau di kampungku lagi ada wabah yang banyak menewaskan warga. Bapak dan anakku meninggal terkena wabah. Setelah mendapatkan kabar itu, aku langsung lari ke terminal buat pergi ke kampung. Tapi di tengah jalan aku nggak inget. Waktu aku sadar, kakiku udah nggak bisa digerakin lagi.